Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, cuma lagi nih bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini, Michan akan menceritakan cerita yang agak berbeda nih gengs. Cerita ini berasal dari luar Indonesia, dan cerita ini ditulis oleh Ikan Busuk. Dan jika kalian ingin membacanya sendiri, kalian bisa langsung kunjungi tweet beliau ya, di @busukikan. Dan link akan Michan sediakan di kolom deskripsi ya gengs. Oke, daripada lama-lama, kita langsung saja ya masuk ke ceritanya. Rumah Durjana Hina. Kali ini aku mau menceritakan sebuah legenda di kota tempat aku tinggal. Aku dan suami tinggal di kota kecil bernama Kota I. Kota ini berpenduduk kurang lebih 200.000 orang. Yang istimewa dari kota ini adalah ini salah satu kota tertua di Inggris yang tercatat pertama kali dibangun oleh bangsa Romawi saat mereka masih menjajah Inggris. Di kota ini banyak bangunan tua dan bekas bangunan tua yang bersejarah. Di depan rumah kami ada gereja bernama St. Peter's yang dibangun pada tahun 700 Masehi. Namun cerita ini bukan tentang gereja. Cerita ini tentang sebuah rumah di tengah town center yang dikenal sebagai Ancient House. Ancient House sendiri adalah sebuah rumah kuno dengan banyak varieting atau relief di sekelilingnya. Hal ini menyebabkan rumah ini terlihat unik dibandingkan bangunan di sekitarnya. Keunikan rumah ini tidak berhenti di situ. Menurut legenda lokal di sini, Ancient House memiliki sejarah aneh atau bahkan gelap. Cerita ini tidak tercantum di Wikipedia atau arsip Google. Aku mendengar cerita ini dari kurator dan penduduk lokal di kota ini. Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang aku dramatisasi. Orang-orang yang aku ceritakan benar. Namun aku ubah namanya, harap maklum ya gengs. Ancient House adalah rumah yang dulunya ditinggali salah satu keluarga kaya di kota I. Rumah ini pertama kali dibangun oleh George Cooper pada tahun 1575 dan dibeli oleh keluarga Danok sekitar tahun 1600. Keluarga Danok adalah salah satu keluarga terkaya di kota I. Mereka adalah keluarga pedagang rempah-rempah, dimulai dari Robert Danok yang berlayar ke seluruh dunia untuk membeli rempah dan dijual di Eropa. Saat itu rempah adalah komoditas yang sangat mahal, harganya lebih dari emas, dan siapapun yang memiliki komoditas itu otomatis memiliki hubungan dengan keluarga bangsawan dan kerajaan. Demikian pula dengan Robert Danok, dia adalah loyalis Raja Charles I. Sebagai loyalis Raja Charles II, Robert mendapatkan banyak keistimewaan, dari mulai pendanaan hingga izin dan hak monopoli perdagangan rempah di kawasan Inggris Timur. Keistimewaan tersebut dibayar oleh upeti dan juga barang-barang eksotis yang dibawa Robert dari negara-negara yang ia kunjungi. Raja Charles I memiliki ketertarikan khusus pada dunia magis. Ia selalu meminta Robert untuk membawa barang-barang yang memiliki daya magis atau cerita mistis dari negara asal dia berdagang. Barang magis seperti topeng dukun dari Afrika, kotak dimbuk dari Israel, atau cermin berhantu dari Cina. Semua dibawa Robert dari daerah asalnya untuk ditunjukkan pada Charles I. Kebanyakan dari barang tersebut disimpan di rumah Robert, dan Charles sering mengunjungi rumah Robert untuk sesekali membeli barang-barang magis itu dengan harga tinggi. Robert memiliki satu anak, yaitu William Danok. Ia memiliki ketertarikan yang sama dengan Robert. Ia pun sering ikut ayahnya menjelajah ke daerah-daerah terpencil untuk mencari rempah. Robert sangatlah menyayangi William sampai suatu saat semuanya berubah. Tahun 1649, perang saudara Inggris pecah. Charles I dieksekusi mati oleh Oliver Cromwell, seorang oposan yang beragama Puritan. Charles, Robert, dan keluarganya adalah pemeluk agama Katolik yang taat, sehingga para Puritan juga membenci keluarga Danok. Walaupun begitu, menyadari pentingnya peran keluarga Danok, mereka tidak semerta-merta membunuh mereka sebelum mendapatkan pengganti pedagang rempah dan penjelajah yang sepiawai keluarga Danok. Hal yang tidak diketahui oleh Oliver Cromwell adalah anak dari Charles, yaitu Charles II, disembunyikan di Ancient House. Robert membuat kamar rahasia di rumahnya untuk menyembunyikan Charles II, dan mulailah Charles II hidup bersama keluarga Danok. Hal ini tidak disukai William. William merasa iri dengan adanya Charles di tengah-tengah keluarganya. Ia merasa kasih sayang Robert dan ibunya Anne terbelah kepada Charles II.
William perlahan mulai memendam rasa benci kepada seluruh sistem monarki. Kebencian itu mendorong William untuk menghubungi Oliver Cromwell dan membocorkan keberadaan Charles II di rumahnya. Oliver Cromwell dan pasukannya langsung mendatangi kediaman Danok dan membawa paksa Charles II. Charles II lalu diasingkan ke Wallace untuk memastikan dijadikan sandera agar sisa-sisa pasukan pendukung kerajaan yang masih tersisa mau mendukung Cromwell. Sedangkan Robert segera mengetahui fakta bahwa William yang membocorkan informasi pada Cromwell. Cromwell tidak memberikan hukuman pada Robert karena tidak mau perdagangan di wilayah timur Inggris terhenti, di mana saat itu Robert juga menjabat sebagai kepala pelabuhan. Tetapi mereka mengancam Robert untuk tidak mengkhianatinya lagi. Robert mengetahui fakta bahwa William yang membocorkan informasi pada Cromwell setelah menginterogasi semua pekerjaannya. Marah dan kecewa, Robert pun jatuh sakit. Di tengah sakit dan kekecewaannya, Robert mengajak Anne untuk pergi dari kota I agar jauh dari William. Kini William sendiri tanpa orang tua. William mewarisi semua kekayaan Robert dan meneruskan usaha perdagangan orang tuanya. Ia lalu menikahi gadis di kota I yang bernama Jane, dan dari pernikahan itu ia memiliki 2 anak, Mary dan John. Atas kepiawaiannya, William menjadikan kota I sebagai kota perdagangan terbesar di Inggris Timur. Di samping itu, ia juga suka mengumpulkan benda-benda magis dari negara di mana ia berdagang untuk koleksinya sendiri. Hingga suatu saat semuanya berubah. Tahun 1658, Oliver Cromwell wafat dan para royalis mendudukkan Charles II kembali ke tahtanya sebagai raja. Hal ini membuat William khawatir karena dia dulu mengkhianati Charles, dan benar saja, Charles mengenakan pajak yang tinggi pada barang-barang William. Charles juga mencabut hak monopoli keluarga Danok dan semua pembiayaan perdagangan tidak lagi disubsidi oleh negara. Hal ini membuat usaha William menurun drastis, sampai bisnis keluarga Danok terancam bangkrut. Hal tersebut membuat William stres dan banyak mengurung diri di kamar tempat dulu sempat dihuni Charles II. Dia mulai jarang mendatangi kantor pelabuhan dan gudang tempatnya bekerja. Jane berusaha memahami kondisi suaminya dengan memberikan pengertian pada John dan Mary. Karena posisinya sebagai kepala pelabuhan di kota I, seperti ayahnya Robert, perilaku William membuat banyak usaha pelabuhan menjadi terhambat. Dampaknya banyak buruh pelabuhan tidak digaji dan William dimusuhi penduduk kota I. Suatu ketika saat pulang dari pasar, Mary, anak sulung William yang saat itu berumur 12 tahun, dihentikan oleh seorang buruh pelabuhan yang mabuk dan mengancam akan membunuhnya. Beruntung saat itu polisi yang lewat bisa menghentikan aksi buruh tersebut. Beberapa hari berselang, buruh mengadakan unjuk rasa di depan rumah William. Buruh marah dan menyalahkan William atas sepinya kegiatan di pelabuhan. Para buruh melempari rumah William dengan batu. Pecahan kaca hampir melukai John yang sedang bermain. Beruntung, aksi buruh dapat diredamkan oleh polisi dan pemerintah setempat. Usai kejadian tersebut, perlakuan William bertambah aneh. Ia memanggil beberapa pekerja kepercayaannya untuk merubah tampilan rumah dengan membuat pargeting atau semacam relief dan ukiran yang menyeramkan. Beberapa bulan berlalu, kini rumah William dihiasi ukiran dan relief menyeramkan yang membuat warga kota yang melewati rumahnya itu bergidik takut. Keanehan tidak saja berhenti di situ. Warga kota pun mulai mengalami hal-hal aneh yang tidak masuk akal. Tukang daging kota I melaporkan suara langkah seperti tapal kuda di atap rumahnya saat dia tidur di malam hari. Lalu dilanjutkan dengan rintihan hewan yang mirip dengan rubah. Dan hal tersebut sudah berlangsung selama beberapa hari. Seorang pemilik restoran juga melaporkan mendengar suara geraman dari belakangnya saat menutup restoran. Saat pemilik restoran itu menengok, ada sepasang mata merah menatapnya. Ia langsung membuka pintu restorannya dan mengurung diri semalaman. Beberapa penduduk juga melaporkan anak mereka menderita penyakit yang aneh, demam tinggi disertai halusinasi. Anak-anak mengatakan pada orang tua mereka melihat makhluk menyeramkan di kamar mereka, mengamati mereka saat mereka tertidur. Keluarga Danok juga mengalami hal yang serupa. John yang saat itu berumur 9 tahun tiba-tiba jatuh sakit. Ia terkena demam tinggi dan sering meracau dalam tidur.
Lepas tengah malam, ia berteriak-teriak seperti kesakitan. Teriakannya menyayat hati. "Ibu, panas ibu, aku terbakar dari dalam," teriak John. Jane, ibunya, tak kuasa melihat anaknya kesakitan memanggil dokter keluarga. Karena kesibukannya, dokter baru bisa datang 2 jam kemudian. Dokter yang memeriksa John membuka bajunya dan melihat memar di dada John. Dokter itu terheran-heran dan merujuk John untuk dirawat di London, di mana peralatan medisnya lebih lengkap. Jane patuh pada anjuran itu. Sebelum meninggalkan rumah, 2 hari kemudian, William berdiri di depan pintu mencegah Jane pergi. Jane memandang William dengan aneh. William yang mengurung diri di kamar, yang biasanya lusuh, sekarang berdiri di depan pintu dengan pakaian rapi dan harum. "Mau kemana sayang? Kau dan John mau pergi?" tanya William. "John harus dirawat di London." "Baiklah Jane, hati-hati di jalan. Dan John, yang kuat ya nak, semoga cepat sembuh," ucap William sambil mencium dahi anaknya. "Kau menunggu seseorang, Will?" tanya Jane. "Iya, aku menunggu rekan bisnis," jawab William. Jane heran dengan jawaban William karena sudah berbulan-bulan William tidak punya satu klien pun. Benar saja, waktu Jane dan John akan naik ke kereta kuda, ia berpapasan dengan segerombolan pria berpakaian rapi. Penasaran, Jane pun bertanya pada kusir. "Siapa yang berkunjung ke rumah?" tanyanya. Kusir pun menjawab, "Tamu Pak William dari Perancis." Jane terkejut dengan jawaban kusirnya, karena Inggris saat itu tidak punya hubungan baik dengan Perancis. Berbahaya jika Raja Charles tahu. Namun saat itu pikirannya hanya dipenuhi oleh bagaimana John bisa sembuh. Ia pun pergi menuju London. Di saat yang sama, William menerima pedagang dari Prancis untuk memulai lagi bisnisnya yang sedang lesu. Sementara menunggu John dirawat oleh dokter di London, Jane tinggal di flat keluarga. Beberapa hari berselang, Mary datang mengunjungi mereka. Jane menyambut Mary yang turun dari kereta sambil menanyakan kabarnya. "Baik Bu," jawab Mary sambil tersenyum. Jane mengajak Mary. Mary minum teh sambil berbincang tentang keadaan rumah dan William. Mary lalu bercerita, "Keadaan rumah baik. Ayah semakin sering menerima tamu dan para buruh mulai bekerja kembali. Ayah masih jarang ke kantor. Ia bekerja di rumah. Tapi..." Di sini Mary menundukkan wajahnya. Lalu ia melanjutkan cerita. "Aku takut, Bu. Setiap malam di rumah terdengar suara-suara aneh dan mengalami kejadian aneh semenjak ibu pergi." "Kejadian aneh macam apa, nak?" tanya Jane. "Pernah waktu itu aku sendirian di rumah. Ayah sedang pergi ke pub dengan kolega bisnisnya. Hari mulai gelap dan para pembantu baru mulai menyalakan lilin. Aku sedang membaca di ruang tengah. Aku mendengar ibu memanggil namaku, 'Mary,' dari kamar atas. Saat aku naik ke kamar atas, aku tidak melihat siapapun. Saat aku berbalik badan dan jalan menyusuri lorong, terdengar kembali panggilan itu, 'Mary.' Saat aku membalikkan badan, aku melihat bayangan ibu di cermin di ujung lorong memanggilku sambil tersenyum. Hanya bayangan saja, Bu, tanpa ada orang di depannya. Dan ibu kan pas itu ada di London. Aku takut sekali saat itu dan memanggil Bernadette yang sedang memasak." Bernadette adalah pembantu keluarga. Mary menyelesaikan ceritanya sambil terisak. Jane mencoba menenangkan. "Mungkin itu hanya bayanganmu saja. Sudahkah kau berdoa pada Tuhan saat senja?" tanya Jane. "Sudah, Bu. Itu bukan imajinasi." Bernadette bilang, "Ia juga mengalami hal-hal aneh di rumah kita. Dan bukan itu saja pengalamanku, Bu." Sekarang Mary mulai menangis. Di sela-sela tangisannya, Mary mulai bercerita lagi. "Kemarin malam aku terbangun dari tidur. Terbangun oleh mimpi buruk, Bu. Dalam mimpiku, ibu sambil tersenyum menggenggam sebilah pisau dan menggorok leher ibu sendiri. Saat aku terbangun, terdengar suara keras langkah kaki dari lorong. Suara itu disertai geraman. Tepat di depan pintuku terdengar kembali panggilan itu dengan suara ibu. 'Mary, keluar nak. Ibu sakit di luar nak.' Gitu, Bu. Aku gemetar menutup selimut. Aku tidak berani melihat ke arah pintu. Suara itu berubah menjadi gedoran dan raungan. 'Aku takut, Bu,' kata Mary sambil memeluk ibunya.
Jane mencoba melogikakan apa yang didengarnya. Mary bukanlah anak penakut atau pembohong. Ia anak yang berprestasi di sekolah dan aktif di kegiatan gereja. Mary belum pernah dan tidak mungkin berbohong. Sebagai penganut Katolik yang taat, Jane dibesarkan dengan mempercayai hal-hal gaib. Namun ia sulit mempercayai hal tersebut terjadi pada putrinya. Mary, malam ini kau menginaplah di sini. Malam ini ibu akan menulis surat pada pastor di St. Peter untuk memberkati rumah kita. Esok kau pulanglah ke kota I. Bilang sama ayahmu kalau pastor akan datang dan memberkati rumah kita. Suruh Bernadette memasakkan jamuan makan untuk pastor. Iya bu, jawab Mary. Mary pun menuju pembaringan, mengganti bajunya dan bersiap tidur. Paginya, Mary berkendara menuju kota I. Ia datang langsung menemui Bernadette dan menyuruhnya untuk menyiapkan jamuan untuk esok malam. Lalu malamnya ia bersiap memberitahu William. Malamnya Mary melihat William masuk ke kamar kerjanya. Ia lalu pergi menyusul William. Dari luar pintu, ia mendengar suara percakapan William dengan seseorang yang berbahasa asing, seperti bahasa Latin. Ia pun mengetuk pintu kamar kerja William. Ayah, ini aku Mary. Boleh aku mengganggu sebentar? Tanyanya sopan. Masuk saja, tidak dikunci, jawab William. Mary membuka pintu dan betapa terkejutnya dia melihat William hanya sendirian di situ. Ada apa nak? Tanya William sambil tersenyum. Aku disuruh ibu menyampaikan pesan. Pastor mau berkunjung ke sini esok malam. Dalam rangka apa? Tanya William. Mary takut William tidak akan percaya dengan cerita gangguannya. Ia pun enggan bercerita pada ayahnya. Hanya kunjungan biasa, ayah. William tersenyum, senyuman yang tidak wajar. Oh, tumben pastor mau ke sini. Ya sudah, bolehlah. William berkata pada Mary sambil melihat ke sudut ruangan, lalu tertawa terbahak-bahak. Mary dengan heran bertanya pada ayahnya. Kenapa ya? Ada yang lucu? Oh, tidak nak. Ayah cuma senang pastor mau ke sini. Mary di tengah keheranannya undur diri, lalu masuk ke kamarnya. Sejam kemudian ia mendengar ketukan pintu depan rumah. Ia lalu mendengar Bernadette membukakan pintu, lalu naik menuju lantai 2, ruang kerja ayahnya. Mary yang penasaran mengintip ke ruang tamu. Dia melihat seorang berseragam polisi sedang duduk di situ. Beberapa saat berselang, Bernadette keluar membawakan secangkir teh. William pun masuk menyambut sang polisi. Karena penasaran, Mary mencuri dengar dari luar pintu. Jadi Will, kau berhati-hatilah, jaga anakmu. Jangan biarkan mereka keluar malam sendirian. Polisi itu memberi peringatan kepada William. Aku tidak khawatir. John ada di London, dan Mary, dia bukan anak yang nakal, balas William. Tapi apakah pekerja-pekerjamu tidak punya informasi tentang keberadaan anak-anak gelandangan ini? Tanya polisi. James, mereka itu anak gelandangan. Kenapa kau pusingkan? Mungkin mereka pergi berlayar menumpang kapal barang menuju Afrika. Aku peduli karena siapapun yang membuat anak-anak itu hilang bisa melakukan hal yang sama pada anakmu dan anakku, kata James si polisi. Aku pikir kamu mulai peduli pada anak-anak gelandangan itu, sahut William sambil tertawa. James meminum tehnya dengan kesal. Tentang pertanyaanmu, tidak James, aku tidak mendengar apa-apa dari pekerjaku. Aku baru dengar info ini darimu, lanjut William. Baiklah, aku pamit dulu, dan mengenai, kata James. Besok orangku akan mengantarnya ke kantormu seperti biasa, tugas William. Malam itu Mary tidak bisa tidur dengan tenang. Pada tengah malam, ia terbangun oleh suara ketukan di jendelanya. Lalu ia mendengar suara dari luar kamar. Sayup-sayup ia mendengar rintihan anak-anak. Tolong, tolong. Mary membalikkan badan membelakangi jendela. Seketika ia merasakan kesedihan yang luar biasa. Ia bangun untuk menyalakan lilin dan mendekati jendela. Semakin dia mendekat, wajah itu perlahan menghilang, menyisakan bekas tangan kecil di sana. Mary kembali ke ranjangnya dan dia tertidur dengan lilin masih menyala. Berbahaya jika tidur di samping lilin yang menyala. Tapi seketika lilin itu mati seperti ada yang meniup. Mary pun tertidur. Paginya setelah Bernadette membangunkannya, Mary teringat dengan bayangan anak kecil di luar jendelanya. Tak terasa air matanya menetes.
Sore itu saat Mary menemui pastor di gereja St. Peter tempatnya melakukan kebaktian, ia menanyakan apakah pastor menerima surat dari ibunya. Pastor menerima surat itu tadi pagi. Ia sudah mengetahui tujuan Mary. Lalu Mary menceritakan kejadian yang menimpa dirinya pada sang pastor, termasuk apa yang dialaminya semalam. Pastor tersebut setuju untuk melakukan upacara pembersihan di rumah Mary. Pastor mengambil jubahnya dan bersama Mary berjalan menuju rumahnya. Mereka disambut oleh Bernadette. Setelah mempersilahkan pastor duduk, Mary mencari ayahnya. Saat menaiki tangga, ayahnya sudah ada di atas tangga. Lalu mereka pun menuju ruang tamu. William tersenyum, lalu menemani Mary menemui pastor yang sedang meminum tehnya. "Apa kabar Bapak Peter?" sapa William sambil menjabat tangan pastor. "William anakku, aku baik, terima kasih." William dan Bapak Peter lalu berbincang mengenai bagaimana Katolik banyak mendapat tekanan dari Charles yang kini sudah menganut Anglican. "Terima kasih atas donasi yang sudah membuat gereja kita bisa mengadakan kegiatan, William," kata Bapak Peter mengapresiasi. "Sudah tugasku, Bapak," sahut William. "Pagi tadi, Jane bilang kalau Mary mengalami gangguan aneh belakangan ini." Bapak Peter mulai membuka perbicaraan. "Aku tahu, Bapak. Mary bilang padaku kemarin," balas William. Setelah William mengizinkan, Bapak Peter mulai ritual pembersihan. Ia menyipratkan air suci ke semua sudut rumah. Mary menunggu di ruang tengah hingga ritual tersebut selesai. Bapak Peter juga mulai membakti Mary dengan membasuh kepalanya dengan air suci. Setelah ritual pembersihan usai, Bapak Peter diundang untuk makan malam bersama keluarga Danok. Mary merasa sedikit tenang kala itu. Seusai makan malam, Bapak Peter mohon diri. Mary mengantarnya sampai di depan pintu. Lalu ia kembali ke kamarnya untuk bersiap tidur. Malam itu Mary tidak mendapat gangguan apapun. Hingga seminggu kemudian, Jane pulang. Ia pulang sendiri tanpa John. Malamnya Mary mendengar ayah ibunya bertengkar hebat. Ia tidak pernah mendengar mereka bertengkar sehebat itu. Ia tidak berani keluar rumah. Pertengkaran itu diakhiri dengan tangisan Jane. Selama itu, Mary mengurung diri di kamar. Mary lalu tertidur. Tengah malam, ia merasa dadanya seperti ditekan oleh sesuatu yang sangat berat. Saat ia terbangun, ia melihat 2 orang anak kecil duduk di atas tubuhnya. Mata mereka melihat Mary dengan tatapan sedih. Kesedihan itu terpancar dari mata mereka yang semuanya hitam. Mereka menangis seraya berbisik, "Tolong kami." Mary tidak bisa bergerak hingga 10 menit. Ia baru bisa menggerakkan tubuhnya saat mereka menghilang. Saat ia bisa kembali bergerak, Mary mendengar ketukan dari pintu kamarnya. Saat itu ia lalu mendengar Jane memanggil namanya. "Mary?" Ia lalu berjalan ke arah pintu. Ia membuka pintu dan tidak mendapati seorang pun di sana. Ia melongok ke sudut lorong dan dia melihat John. "John, kapan kamu datang?" tanya Mary. John tidak menjawab. Dia lalu lari menghilang ke kiri arah lorong yang lain. "Tunggu John!" teriak Mary. Mary mengikuti John ke ujung lorong, dan ke kiri ia kembali melihat John di depan kamar kerja ayahnya. Lalu John membuka pintu kamar itu. Ia lalu masuk ke kamar kerja ayahnya. Mary merasa aneh karena John tidak pernah seberani itu masuk kamar kerja ayahnya tanpa izin. Mary dengan keberaniannya mengikuti John masuk ke kamar kerja ayahnya. Di situ ia terkejut. John tidak ada di dalam. Kamar itu kosong. Di ruangan itu ada satu jendela di atas meja kerja ayahnya. Di sana nampak cahaya bulan menyinari ruangan itu. Benar-benar kosong. Mary berpikir kalau John hanyalah halusinasinya dia. Ia lalu mundur untuk keluar. Saat itu dia mendengar suara John. "Mary, aku di sini." Mary terkejut mendengar suara itu. Ia lalu mencari sumbernya. Tadi suara itu seperti berasal dari bawah meja kerja ayahnya. Mary lalu membungkuk untuk mengamati gelap di bawah sana. Tiba-tiba muncul sebentuk wajah John. Ia terpejam dan nampak sangat pucat. Mary berbisik kepada adiknya, "Kamu jangan bermain di bawah situ." Wajah itu perlahan menghilang. Mary mencari lilin. Ia menemukan lilin di atas meja kerja ayahnya. Ia lalu menyalakannya dan mencari John kembali. Di bawah meja ayahnya kosong, tidak nampak siapa-siapa. Saat Mary mencoba berdiri, bruk,
Kepalanya terantuk bawah laci meja. Tanpa sengaja ada tombol yang tertekan, dan tombol itu membuka pintu rahasia di bawah meja tersebut. Pintu itu hanya berukuran 50 x 50 cm. Dari sela-sela pintu yang terbuka terdapat cahaya kekuningan. Dari sela-sela pintu itu terdengar suara John. "Mary, aku di sini. Main yuk." "John, kemana kamu? Sini kembali. Nanti dimarahi ayah," bisik Mary sambil memasuki pintu itu. Di balik pintu itu ada lorong memanjang yang berbelok ke arah kanan. Mary melihat ada cahaya di ujung lorong. Ia merangkak melalui lorong itu. Ia mulai mencium bau yang jarang ia cium. Mary teringat bau ini saat ia melewati toko daging di pasar Kotai. Ia sempat berpikir kenapa bau ini ada di rumahnya. Saat ia sampai di ujung lorong, baru ia mengerti penyebabnya. Di ujung lorong terdapat sebuah tangga yang mengarah ke loteng. Pintu loteng itu terbuka lebar dan cahayanya memancar dari situ. Ia sedang mengikuti John mulai memanjat tangga itu. Saat memegang anak tangga, pertama tangannya terasa lengket. Ia merasa aneh, namun ia tetap melanjutkan langkahnya mendekati anak tangga. Bau itu tercium makin kuat, dan anak tangganya terasa semakin lengket. Saat hampir sampai di ujung tangga, ia mendengar suara ayahnya. Ia terdengar berbicara dengan seseorang. Ayahnya berbicara tidak dalam bahasa Inggris. Meskipun begitu, Mary yakin itu adalah ayahnya yang berbicara. Suara lawan bicaranya terdengar berat dan sesekali di sela suara geraman. Ketika sampai di ujung tangga, Mary tidak percaya oleh apa yang dilihatnya. Butuh waktu beberapa detik untuk mata Mary melihat ruangan yang begitu terang, diterangi oleh begitu banyak lampu minyak. Mary mengintip sambil tangan dan kakinya masih di anak tangga, dan hanya sebatas mata yang melihat ke dalam ruangan. Di depannya, ia melihat ayahnya yang telanjang bulat, berlutut menghadap ke sebuah altar yang di atasnya terdapat tengkorak kambing. Ia dikelilingi oleh mayat anak-anak tanpa kepala yang dari bekas kepalanya mengalir darah ke tangga di mana Mary berada. Di atas tubuh-tubuh tak bernyawa, mereka terlihat kepala mereka yang digantung dari atap. Mary melihat jelas wajah-wajah mereka mirip seperti wajah yang ia lihat di kaca jendelanya, dan juga wajah sedih yang menatapnya saat ia terbangun tengah malam. Mereka yang minta tolong kepada Mary. Terkejut, Mary menahan teriakannya dengan mendekap mulutnya dengan satu tangan. Dari tangannya, Mary mencium bau anjir darah. Ia melihat tangannya dan benar saja, tangannya sudah penuh oleh darah kering yang lengket. Mary merasa lemas dan hampir pingsan. Jantungnya berdegup kencang. Ia tak mampu bergerak, tubuhnya kaku dan kebas. Ia seperti tak merasakan lagi sendi-sendinya, semuanya dingin, dan Mary mempercepat cengkeramannya di anak tangga. Mary sontak teringat, ia tak melihat Jones di sana ataupun orang lain. Namun ia ingat ayahnya berbicara dengan seseorang. Pikirannya bersambut dengan jawaban. Dua suara itu terdengar dari tubuh telanjang ayahnya. Ia berbicara sendiri dengan dua suara yang berbeda. Seketika ayahnya berdiri. Kepalanya maju dan turun hingga hampir sejajar dengan dadanya. Sikunya bergeser ke belakang diiringi suara seperti tulang patah. Lututnya juga patah ke belakang membentuk seperti kaki belakang kijang. Tangannya tumbuh cakar. Ia mulai mendekati mayat anak-anak yang tergeletak merobek dada mereka dengan cekarnya yang panjang dan mulai memakan organ-organnya. Mary bisa melihat wajah makhluk itu dari samping. Matanya seluruhnya hitam. Mulutnya seperti membentuk moncong dengan kulit yang sobek. Di moncong itu giginya semuanya tajam dan berwarna seperti bagian dalam cangkang tiram. Dan wajahnya masih ada karakter wajah William yang sedang memakan organ-organ anak itu. Di situ Mary merasa mual dan lemas. Cengkeramannya pada anak tangga yang tadi kuat mendadak lemas. Pandangannya mulai kabur dan menghitam. Ia merasa mau pingsan dan pegangannya di anak tangga terlepas. Ia pun jatuh ke bawah dengan suara yang cukup keras. Cukup keras untuk membuat William tersadar ia tidak sendiri. Di bawah anak tangga, Mary mencoba mengumpulkan sisa-sisa kesadarannya dan mencoba melarikan diri. Ia merangkak secepat mungkin, kabur dari lorong dan meninggalkan ruang kerja ayahnya. Keluar, cuma itu yang ada di pikirannya. Saat ia berlari di koridor rumahnya, teriakan, "Tolong!
dari anak-anak yang baru ia lihat seakan terdengar lagi. Mary berlari menuruni tangga dengan tergesa-gesa. Kakinya salah mendarat dan ia terjatuh. Pergelangan kakinya terkilir. Keluar, pikirnya lagi. Ia meraih gagang pintu dan keluar dari rumah itu. Dengan memakai gaun tidur yang tipis di tengah musim dingin tanpa sepatu dan mulut dan telapak tangannya yang berlumuran dengan darah kering. Kakinya yang terkilir itu ia paksa untuk menapak. Terluka dan kedinginan, ia mencoba mengetuk rumah-rumah tetangganya. Tidak ada yang mau membuka pintu. Salah satu tetangganya mengintip dari kamar lantai atas. Namun ia malah takut oleh penampilan Mary. Tetangga itu menyangka Mary adalah orang gila. Puluhan rumah ia gedor, tak satu pun berani membukakan pintu. Bahkan ada satu tetangga yang menyiramnya dengan air bekas cucian dan memakinya. Mary lalu menyerah dan terduduk di sebuah gang, mencoba melogikakan apa yang baru terjadi. Ia lalu teringat dengan Bapak Peter. Terseok-seok, ia berjalan di atas batu jalan yang dingin menuju ST Peter. Sesampainya di sana, ia mengetuk pintu. Sesaat kemudian, Bapak Peter membukakan pintu. "Ya Tuhan, anakku!" serunya kaget, lalu membopong Mary masuk ke dalam. Bapak Peter membuatkan teh panas untuk Mary dan dihabiskannya dengan sangat cepat. Lalu Bapak Peter bertanya pada Mary, "Anakku, kenapa kau di luar pada saat musim dingin seperti ini? Dan tanpa baju yang layak, ada apa? Dan darah siapa ini?" Seraya menunjuk darah di wajah dan tangan Mary. Mary lalu menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya dengan terbata-bata, sambil menggenggam selimut yang baru diberikan oleh Bapak Peter. Bapak Peter mendengarkan dengan seksama. Seusai Mary bercerita, Bapak Peter berkata, "Malam ini kau tidur di sini saja, aku buatkan kau sup." Mary mengiyakan anjuran Bapak Peter dan bertanya, "Bapak, bagaimana dengan ibu?" "Aku akan datangi rumahmu setelah ini untuk memeriksa keadaan ibumu," jawab Bapak Peter. Mary lalu meminum sup yang diberikan Bapak Peter dan ia pun mengantuk lalu tertidur. Kali ini harus berhasil. Mary perlahan terbangun dengan suara Jane. Ia merasa kepalanya pusing. Saat ia tersadar, ia langsung menyadari bahwa ia terikat di sebuah kursi. Dan ternyata ia berada di loteng kamar kerja ayahnya, tempat ia melihat mayat anak-anak. Di lantai terlihat lambang pentagram dengan kepala anak-anak itu di ujung bintangnya. Ada lilin menyala di atas potongan kepala itu, yang lelehannya membakar kulit wajah mereka. Mary yang baru tersadar mencoba berteriak sekuat tenaga, namun mulutnya tersumpal kain. Dari belakang terdengar Jane memanggilnya. "Mary, Mary anakku," kata Jane. Mary menangis mencoba memanggil ibunya. Jane kembali berucap, "Maafkan kami ya nak, kau telah melihat wujud ayahmu. Kami harus melakukan ini semua demi keluarga Danok. Pengorbanan ini harus dilakukan agar keluarga kita diberkahi kekayaan dan kemakmuran. Ibu harap kau mengerti ya nak. Namun kamu spesial Mary. Kamu yang sekarang harus dikorbankan agar Jones bisa tetap hidup. Ia meminta John nak. Sang Durjana memintanya." Kepala Mary serasa berputar. Kenapa ibunya, ayahnya, keluarga Danok, Bapak Peter, ada apa semua ini? Ketika ia menengok ke kanan, ia melihat Bapak Peter bersujud mencium kaki makhluk yang ia pernah lihat perubahan dari ayahnya William, Sang Durjana. "Tabah ya nak," Jane kembali berkata sambil menangis. Sang Durjana mulai bangkit dan menghampiri Mary. Mary meronta-ronta berteriak saat Sang Durjana pelan-pelan menghampirinya. Bapak Peter mengikuti di belakangnya sambil tertunduk. Saat itu Mary merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia juga marah pada ibunya, pada ayahnya. Tega sekali mereka mengorbankan anak perempuannya sendiri. Air mata Mary membasahi kain yang menggumpal mulutnya. Sang Durjana berdiri sambil menatapnya. Sang Durjana lalu membuka penutup mulut Mary. Seketika ia berteriak sekencang-kencangnya, namun tidak ada suara yang keluar. Ia lalu hanya berbisik, "Ampuni Mary ayah, ampuni Mary ibu, jangan bunuh Mary." Ia lalu merasakan jari Sang Durjana menyentuh lehernya. Mata Sang Durjana beradu dengan mata Mary. Dari mulutnya keluar suara, "Jane, William, ku terima persembahan kalian. John akan hidup
dan anak ini akan aku ambil sebagai gantinya. Saat sang durjana menyelesaikan kalimatnya, Mary merasakan sang durjana mencekiknya. Mary merasa jalur nafasnya tertutup. Ia meronta-ronta menengok ke kiri, ia melihat James. Bercucur air mata, menengok ke kanan melihat Bapak Peter, dan melihat ke depan mata hitam sang durjana. Mary melihat pantulan wajahnya dari mata hitam itu. Dan lalu semuanya gelap. Mary terkulai lemas. Tubuhnya tak lagi bernyawa. Jane pingsan seketika. John akhirnya sembuh dari sakitnya. Keluarga Danok punya penerus untuk satu generasi ke depan. Tak sanggup menanggung penyesalan, Jane gantung diri di rumah Danok. Bapak Peter mengalami sakit parah yang membuatnya meninggal di tahun berikutnya. Dan William, seperti Robert, setelah Jane wafat, ia menghilang. Tidak ada yang tahu keberadaan William. Ia seperti ditelan bumi, dan semua kekayaan diwariskan pada John. John tidak berkeluarga dan tidak memiliki keturunan. Ia adalah penutup bagi keluarga Danok. Sepeninggalan John, rumah Danok mulai rapuh dimakan usia dan akhirnya ambruk. Rumah itu direnovasi awal abad ke-20 untuk mengembalikan ke desain awal. Beberapa bagian rumah itu digunakan kembali. Relief rumah itu masih asli seperti saat dibangun. Namun di kota I, kisah keluarga Danok menjadi legenda mulut ke mulut. Jika kita melewati Town Center pada malam hari, rumah Danok terlihat seperti monumen menyeramkan. Di sekitarnya sekarang berdiri pertokoan yang tutup jam 5 sore. Saat bangunan di sebelah rumah Danok masih dihuni sebagai rumah tinggal, banyak penduduk yang mendengar suara ketukan di tengah malam, diiringi rintihan minta tolong yang menyayat hati. Kini rumah Danok beralih fungsi sebagai toko alat masak dan kue. Pada malam-malam tertentu masih terdengar suara lolongan geraman dan raungan makhluk yang tidak kasat mata. Beberapa orang melihat penampakan sosok wanita yang berjalan terpincang-pincang. Banyak juga yang melaporkan mendengar tangisan menyayat hati dari rumah Danok sambil memanggil-manggil satu nama, yaitu Mary. Dan penduduk kota I masih percaya untuk tidak membawa anak mereka malam hari ke Town Center. Pada saat renovasinya, di rumah Danok ditemukan banyak tulang belulang anak-anak yang mengkonfirmasi kebenaran mitos tentang keluarga Danok. Dan selesai. Sekian dan itulah akhir dari kisah misteri yang berjudul Rumah Durjana Hina. Di sini Michan cuma mau bilang ya gengs, ternyata di Eropa pun ada semacam pesugihan. Dan di sini Michan mau menghimbau nih sama kalian untuk tetap berhati-hati ya gengs. Dan jangan sesekali lah kalian mendekati hal-hal yang berbau gaib ataupun yang berbau mistis. Jika kalian ingin mendapatkan keberkahan, kekayaan, dan kemakmuran di dalam hidup, ya, kalian harus bekerja keras, geng. Jangan melewati jalur instan seperti memuja gaib ataupun memuja seperti dalam cerita ini, Durjana. Oke, akhir kata Michan ucapkan terima kasih ya, gengs, untuk kalian yang sudah menonton video kali ini dari awal. Dan tak lupa juga nih Michan ingatkan untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya, gengs, demi kemajuan channel Michan. Dan jangan lupa juga nih coret-coret apabila ada kata ataupun kalimat yang kurang tepat ya. Dan apabila terdapat nama, tokoh, tempat yang sama dalam cerita ini, itu hanyalah kebetulan semata ya gengs. See you, bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.